Pernahkah Anda melihat tanah di halaman Anda yang kering keras dan terlihat seperti padang gurun? Anda mungkin berpikir tidak akan ada satupun tanaman sayuran yang bisa bertahan hidup di sana. Apalagi bermimpi untuk mendapatkan panen yang melimpah ruah. Tetapi tahan dulu kesedihan Anda. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa tanah yang paling menyedihkan, sekalipun bisa diubah menjadi tanah hitam yang sangat subur? Dan rahasianya hanya terletak pada apa yang Anda lakukan di bulan April. Ya, Anda tidak salah dengar. Hari ini kita akan membongkar rahasia besar dunia perkebunan. Kita akan mengubah tanah tandus Anda menjadi emas hitam yang akan membuat organisme tanah bekerja keras untuk Anda. Kebanyakan orang berpikir bahwa satu-satunya cara adalah dengan menuangkan berliter-liter pupuk kimia mahal. Itu adalah sebuah kebohongan besar. Di akhir video ini, Anda akan mengetahui sebuah trik sederhana, namun sangat kuat yang akan membuat tetangga Anda kebingungan melihat betapa lebatnya tomat dan sayuran Anda nanti. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya, apakah Anda selama ini lebih suka menggunakan pupuk buatan pabrik atau Anda tim pupuk alami? Tulis jawaban jujur Anda di kolom komentar sekarang juga. Mari kita mulai dengan memahami apa itu tanah hitam atau yang sering disebut sebagai Chernozem. Tanah hitam adalah primadona di dunia pertanian. Ini adalah jenis tanah yang paling kaya akan nutrisi dan bahan organik. Warnanya sangat gelap gembur dan mampu menahan air dengan sangat baik. Mengapa bulan April menjadi sangat penting? Karena di bulan inilah alam sedang terbangun dari tidur panjangnya. Suhu udara mulai menghangat dan mikroorganisme di dalam tanah mulai aktif kembali setelah musim dingin atau musim hujan yang lebat berlalu. Di momen transisi inilah tanah sangat membutuhkan bantuan kita untuk memulai proses pemulihan. Jika kita memberikan intervensi yang tepat di waktu yang sempurna ini, kita akan mempercepat proses alamiah yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun menjadi hanya beberapa minggu saja. Jadi, mari kita gulung lengan baju dan bersiap untuk mengubah tanah mati menjadi mesin penghasil makanan yang luar biasa. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pembersihan dan evaluasi area kebun. Bayangkan Anda melihat sebidang tanah yang kering dan keras seperti batu bata. Banyak orang akan langsung mengambil cangkul besar dan mulai membolak-balikan tanah dalam-dalam. Ini adalah mitos pertama yang harus kita hancurkan hari ini. Menggali tanah secara acak dan kasar justru akan membunuh cacing dan merusak rumah bakteri baik. Bayangkan jika seseorang tiba-tiba membalikkan atap rumah Anda ke bawah. Pasti sangat menghancurkan, bukan? Alih-alih menggali secara ekstrim, mulailah dengan membersihkan permukaan tanah dengan lembut. Singkirkan batu-batu besar, sampah plastik, dan sisa-sisa tanaman yang sakit dari tahun lalu. Jika ada daun kering yang sehat, Anda bisa menyisihkannya untuk nanti. Membersihkan permukaan ini ibarat menyapu lantai sebelum Anda menggelar karpet yang baru dan mewah. Dengan membiarkan permukaannya bersih sinar matahari, bulan April yang hangat bisa langsung menyentuh tanah. Kehangatan inilah yang menjadi alarm alami untuk membangunkan jutaan pasukan mikroba yang sedang tidur lelap di bawah sana. Pasukan inilah yang nanti akan bekerja siang malam untuk menyuburkan kebun Anda. Sekarang, mari kita masuk ke langkah kedua, yaitu memberikan napas untuk tanah Anda. Tanah yang tandus biasanya sangat padat dan tidak memiliki rongga udara. Akar tanaman tidak bisa tumbuh jika mereka tidak bisa bernapas. Tetapi, ingat aturan kita. Sebelumnya kita tidak akan membalikkan tanah. Lalu, bagaimana caranya? Rahasianya adalah menggunakan garpu tanah yang besar. Anda cukup menancapkan garpu tanah tersebut dalam-dalam ke permukaan tanah, lalu goyangkan sedikit ke depan dan ke belakang. Jangan diangkat atau dibalik. Cukup goyangkan saja untuk membuat celah-celah udara. Lakukan ini setiap jarak 20 cm. Bayangkan Anda sedang menusuk-nusuk kue bolu dengan garpu sebelum menyiramkan sirup manis ke atasnya. Sirup itu akan meresap sempurna ke dalam kue. Begitu juga dengan tanah Anda. Celah-celah kecil yang Anda buat akan menjadi jalan masuk bagi oksigen, air hujan, dan nutrisi yang akan kita berikan nanti. Proses ini sangat ringan dan tidak akan membuat pinggang Anda sakit.
Namun efeknya sangat luar biasa dalam mengembalikan struktur tanah yang sehat dan gembur. Langkah ketiga adalah saatnya kita menyajikan hidangan utama untuk tanah Anda. Setelah tanah bisa bernapas, sekarang saatnya memberikan makanan bergizi. Bahan ajaib yang kita butuhkan adalah kompos organik atau pupuk kandang yang sudah matang sempurna. Banyak petani pemula terjebak mitos bahwa kotoran hewan yang masih segar bisa langsung menyuburkan tanaman. Itu sangat keliru dan berbahaya. Kotoran segar sangat panas dan akan membakar akar tanaman muda Anda. Pastikan Anda hanya menggunakan kompos yang sudah berwarna hitam pekat, tidak berbau busuk dan bertekstur seperti bubuk kopi. Sebarkan lapisan kompos ini setebal 5 cm di atas tanah yang sudah kita beri rongga udara tadi. Ibaratnya, Anda sedang menyajikan semangkuk sup kaldu ayam yang kaya gizi kepada seseorang yang sedang masa pemulihan dari sakit. Kompos matang ini adalah makanan instan yang paling disukai oleh cacing dan bakteri baik. Mereka akan memakan kompos ini, mencernanya, dan memindahkannya ke lapisan tanah yang lebih dalam, tanpa Anda harus repot-repot menggali. Ini adalah kerjasama yang sangat indah antara manusia dan alam. Setelah tanah diberi makan, langkah keempat adalah melindunginya dengan selimut yang hangat. Dalam bahasa perkebunan kita menyebutnya mulsa. Tanah yang dibiarkan telanjang dan terpapar sinar matahari langsung akan cepat kering dan mati kembali. Di bulan April, cuaca bisa sangat tidak menentu. Kadang panas terik di siang hari dan sangat dingin di malam hari. Oleh karena itu, kita perlu menyebarkan mulsa organik di atas lapisan kompos tadi. Anda bisa menggunakan jerami sisa, potongan rumput kering, atau cacahan daun kering. Tebarkan tipis-tipis saja agar tanah tetap bisa bernapas. Banyak orang berpikir bahwa kebun yang bersih tanpa sehelai daun pun di atas tanah adalah kebun yang baik. Padahal, kebun yang terlalu bersih seperti itu adalah lingkungan yang sangat keras bagi kehidupan mikroorganisme. Memberikan mulsa ibarat memakaikan jaket pelindung pada tanah Anda. Mulsa ini akan menjaga kelembaban, mencegah tumbuhnya rumput liar yang mencuri nutrisi dan secara perlahan akan hancur menjadi pupuk tambahan di bulan-bulan berikutnya. Perlindungan ini sangat vital untuk memastikan nutrisi yang baru kita berikan tidak menguap begitu saja ke udara. Langkah kelima melibatkan sebuah bahan rahasia yang sering kali dibuang begitu saja. Bahan tersebut adalah abu kayu. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Abu dari sisa pembakaran kayu murni sangat berharga untuk mengubah tanah tandus menjadi tanah super subur. Abu kayu mengandung sangat banyak kalium, kalsium, dan berbagai mineral penting lainnya yang sangat sulit didapatkan dari pupuk biasa. Nutrisi ini ibarat suplemen vitamin dosis tinggi yang memperkuat sistem kekebalan tanaman Anda nanti. Tanaman yang mendapat asupan kalium yang cukup akan menghasilkan buah yang lebih besar, lebih manis, dan tahan terhadap serangan hama penyakit. Taburkan segenggam abu kayu secara merata di atas setiap meter persegi kebun Anda. Namun ingatlah sebuah peringatan penting ini. Jangan pernah menggunakan abu dari pembakaran sampah plastik, majalah mengkilap, atau kayu yang sudah dicat. Bahan-bahan tersebut mengandung racun yang akan membunuh tanah Anda secara permanen. Gunakan hanya abu dari kayu bakar alami atau sisa ranting pohon yang bersih. Dengan taburan abu kayu ini, Anda baru saja memasukkan elemen ajaib yang melengkapi nutrisi dasar di kebun Anda. Memasuki langkah keenam, kita akan menggunakan teknik rahasia para petani profesional. Teknik ini adalah menanam pupuk hijau. Pupuk hijau bukanlah cairan yang Anda beli di toko, melainkan tanaman sungguhan yang ditanam khusus untuk memberi makan tanah. Di awal bulan April, taburkan benih tanaman seperti sawi mustard atau kacang-kacangan kecil di atas hamparan tanah Anda. Tanaman ini akan tumbuh dengan sangat cepat dalam waktu beberapa minggu saja. Akar-akar mereka yang kuat akan menembus tanah yang keras dan menghancurkan gumpalan tanah dari dalam secara otomatis. Bayangkan, Anda menyewa sekelompok tukang kebun kecil yang bekerja di bawah tanah untuk menggemburkan kebun Anda. Selain itu, beberapa jenis tanaman pupuk hijau mampu menangkap nitrogen langsung dari udara dan menyimpannya di dalam tanah. Ini adalah keajaiban alam yang gratis. Saat tanaman ini mulai berbunga pangkas habis dan biarkan daun serta batangnya membusuk di atas tanah
sebagai tambahan nutrisi organik yang sangat melimpah. Teknik ini 100% lebih efektif dan jauh lebih aman daripada menggunakan pupuk urea kimia yang merusak lingkungan dalam jangka panjang. Langkah ketujuh adalah mengunci semua kebaikan yang telah kita berikan dengan menggunakan cairan ajaib. Cairan ini dikenal dengan nama mikroorganisme efektif atau sering disingkat M. Ini bukanlah pupuk, melainkan cairan yang berisi jutaan bakteri baik yang sedang tidur. Anda bisa membelinya di toko pertanian atau membuatnya sendiri dari sisa buah-buahan yang difermentasi. Campurkan cairan ini dengan air bersih yang tidak mengandung kaporit. Kemudian siramkan secara merata ke seluruh permukaan tanah yang telah kita olah dengan berbagai lapisan tadi. Menambahkan cairan mikroorganisme ini ibarat membawa ribuan pekerja konstruksi ke lokasi proyek Anda. Mereka akan segera memakan kompos, mencerna mulsa, dan mengikat semua mineral dari abu kayu agar mudah diserap oleh akar tanaman sayuran Anda kelak. Bakteri baik ini juga akan memakan bakteri jahat yang menyebabkan penyakit pada akar. Menyiram dengan air biasa saja tidak cukup di tahap ini. Kita butuh dorongan biologis untuk mempercepat proses pembuatan tanah hitam. Cairan inilah yang menjadi nyawa dari seluruh proses transformasi kebun Anda di bulan April ini. Langkah ke-8 sekaligus langkah terakhir dalam proses ini adalah melatih kesabaran Anda. Setelah Anda melakukan 7 langkah hebat tadi, Anda mungkin sangat tidak sabar untuk langsung memasukkan bibit tomat atau cabai ke dalam tanah. Jangan lakukan itu. Anda harus memberi waktu bagi tanah untuk memasak semua bahan tadi. Biarkan lahan Anda beristirahat selama kurang lebih 2 hingga 3 minggu setelah perlakuan terakhir. Proses ini sangat mirip dengan membuat adonan roti. Setelah Anda mencampur tepung ragi dan air, Anda harus membiarkan adonan itu mengembang dengan sendirinya di tempat yang hangat. Jika Anda langsung memanggangnya, rotinya akan menjadi sangat keras dan gagal. Begitu pula dengan tanah Anda. Selama 2 atau 3 minggu masa istirahat ini terjadi reaksi kimia dan biologis yang sangat dahsyat di bawah permukaan mulsa. Suhu tanah mungkin akan sedikit naik karena proses penguraian sedang berlangsung. Setelah masa tunggu ini selesai, barulah tanah Anda benar-benar siap. Jika Anda memasukkan tangan Anda ke dalamnya, Anda akan merasakan tanah yang gelap lembut harum seperti aroma hujan pertama dan sangat kaya akan kehidupan. Itulah momen di mana emas hitam Anda sudah siap sepenuhnya. Sungguh sebuah perjalanan yang luar biasa, bukan? Siapa sangka tanah kering dan tandus yang dulunya terlihat tanpa harapan, kini telah berubah menjadi tanah hitam yang gembur dan kaya nutrisi. Anda tidak perlu lagi membeli bahan kimia yang merusak lingkungan. Anda hanya perlu memahami bagaimana alam bekerja dan membantunya di waktu yang paling tepat, yaitu di bulan April. Perpaduan antara aerasi tanah yang lembut, penambahan kompos organik perlindungan mulsa, hingga penggunaan cairan mikroba telah menciptakan keajaiban biologis di halaman belakang Anda sendiri. Dampaknya akan sangat nyata. Saat Anda mulai menanam bulan depan, Anda akan melihat sayuran tumbuh 2 kali lebih cepat, akar yang mencengkeram kuat, dan pada akhirnya, kebun yang akan dibanjiri oleh hasil panen yang melimpah ruah. Terima kasih telah menonton panduan mendalam ini sampai akhir. Jika Anda mendapatkan ilmu baru dari video ini, jangan ragu untuk menekan tombol berlangganan dan berikan suka pada video ini, agar kami bisa terus membagikan ilmu bermanfaat lainnya. Sekarang, saya sangat penasaran dan ingin tahu pendapat Anda. Dari ke-8 langkah yang kita bahas tadi, langkah mana yang paling membuat Anda terkejut dan ingin segera Anda coba di kebun Anda sendiri? Silakan tulis cerita dan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini, dan mari kita berdiskusi bersama.